Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana sebenarnya manusia berasal? Kita diajarkan bahwa manusia adalah hasil evolusi jutaan tahun dari makhluk primitif, tapi ada beberapa fakta mencengangkan yang membuat kita mempertanyakan teori ini. Apa jadinya jika DNA kita ternyata memiliki jejak makhluk luar angkasa? Penelitian terbaru mengungkapkan teori yang mungkin mengubah cara kita memandang asal-usul manusia. Apakah kita benar-benar asli bumi, atau ada sesuatu yang lebih besar di luar sana? Tahukah kamu bahwa sekitar 97% dari DNA manusia dianggap sebagai DNA sampah? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagian DNA yang fungsinya belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Namun, penelitian terbaru mulai mengungkap bahwa bagian ini mungkin menyimpan pola-pola misterius yang penting, bahkan mengarah pada pertanyaan besar tentang asal-usul manusia. Para ilmuwan sebelumnya menganggap bagian ini tidak berguna karena fungsinya belum diketahui. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa DNA sampah ini bisa jadi memiliki pola yang tidak biasa, bahkan sangat mirip dengan sinyal kode kompleks seperti dalam teknologi komputer. Pola-pola ini memicu pertanyaan, apakah ini benar-benar hasil evolusi alamiah atau ada desain cerdas di baliknya? Salah satu teori menyebutkan bahwa DNA sampah mungkin menyimpan informasi penting tentang asal-usul kehidupan di alam semesta, seperti jejak teknologi biomolekuler yang ditanamkan oleh peradaban yang lebih maju. Lebih jauh lagi, sebuah studi pada tahun 2013 menemukan bahwa beberapa bagian DNA manusia memiliki elemen yang tidak ditemukan pada spesies lain di bumi. Ini memicu spekulasi tentang kemungkinan mutasi yang berasal dari luar angkasa, seperti dampak radiasi kosmik atau bahkan intervensi langsung dari makhluk cerdas non-manusia. Sebagai tambahan, ilmuwan Rusia Maxim A. Makukov dari Vesenkov Astrophysical Institute menyebutkan teori SETI biologis, di mana pesan atau kode dari makhluk cerdas mungkin tertanam langsung dalam DNA manusia. Menurutnya, beberapa pola dalam DNA kita terlihat seperti hasil dari proses yang dirancang dengan sengaja. Teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi mungkin berasal dari luar angkasa. Gagasan ini didukung oleh penemuan asam amino dan senyawa organik kompleks di meteorit yang jatuh ke bumi. Ini membuktikan bahwa bahan dasar kehidupan bisa tersebar luas di alam semesta. Salah satu eksperimen terkenal, misi Stardust NASA, berhasil menemukan asam aminoglisin di komet Wild 2, menunjukkan bahwa komet bisa menjadi pembawa kehidupan antar planet. Francis Crick, salah satu penemu struktur DNA, juga mendukung teori panspermia. Dalam bukunya Life Itself, ia menjelaskan bahwa kompleksitas DNA terlalu luar biasa untuk dihasilkan melalui mutasi acak semata. Crick berpendapat bahwa kehidupan mungkin sengaja dikirim ke bumi oleh peradaban yang lebih maju, sebagai upaya untuk menyebarkan kehidupan di alam semesta. Dalam bukunya Life Itself, ia menyatakan bahwa kehidupan mungkin tidak hanya muncul secara kebetulan di bumi, melainkan sengaja dikirim oleh peradaban yang lebih maju. Crick berargumen bahwa kompleksitas DNA terlalu luar biasa untuk dihasilkan melalui mutasi acak semata. Bahkan, para peneliti dari University of Sheffield menemukan bakteri aneh di atmosfer atas bumi setelah hujan meteor. Bakteri ini tidak menyerupai bentuk kehidupan yang ada di bumi, mendukung kemungkinan bahwa kehidupan bisa datang dari luar angkasa. Di beberapa tempat di dunia, para arkeolog menemukan artefak yang tidak sesuai dengan periode sejarah bumi. Misalnya, bola logam misterius yang ditemukan di Afrika Selatan, yang dikenal sebagai Klerksdorp Spheres, memiliki alur-alur simetris yang tampaknya tidak mungkin terbentuk secara alami. Selain itu, di Rusia, ditemukan sekrup logam yang tertanam di batu berusia 300 juta tahun, memicu teori bahwa artefak ini mungkin berasal dari peradaban yang hilang, atau bahkan teknologi luar angkasa. Misalnya, fosil humanoid yang ditemukan di Antartika pada tahun 1982 diperkirakan berusia lebih dari 3 juta tahun. Namun, struktur fisiknya menunjukkan kecerdasan yang mirip manusia modern. Bagaimana bisa makhluk seperti ini ada jauh sebelum manusia pertama muncul? Selain itu, artefak kuno seperti baterai Baghdad yang ditemukan di dekat Baghdad
dan diperkirakan berusia lebih dari 2000 tahun. Artefak ini menyerupai baterai primitif dengan elektroda tembaga dan lapisan aspal, yang memicu teori bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan tentang listrik. Di sisi lain ada peta Piri Reis, yang ditemukan di Turki dan menunjukkan detail geografis bumi yang sangat akurat, termasuk garis pantai Antartika yang tidak tertutupi es. Penemuan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana teknologi dan pengetahuan tersebut bisa ada pada zaman peradaban kuno. Beberapa peneliti menduga bahwa teknologi ini mungkin merupakan bukti pengaruh makhluk luar angkasa yang membagikan pengetahuan mereka kepada manusia purba. Ada juga jejak teknologi canggih yang ditemukan di situs Göbekli Tepe di Turki, yang berusia lebih dari 12.000 tahun. Bangunan ini sangat kompleks, bahkan lebih maju dari teknologi manusia di masa itu. Penemuan ini memunculkan spekulasi bahwa manusia purba mungkin dibantu oleh makhluk cerdas dari luar bumi. Teori ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan kesamaan pola konstruksi bangunan kuno di berbagai belahan dunia, seperti piramida di Mesir dan Mesoamerika, yang mencerminkan teknologi canggih yang sulit dijelaskan oleh kemampuan manusia pada masa itu. Misalnya, orientasi piramida besar Giza terhadap titik-titik astronomis tertentu menunjukkan tingkat keakuratan yang menandakan pengetahuan geometri dan astronomi yang sangat maju. Di Mesoamerika, piramida di Teotihuacan juga memiliki kesamaan dengan konsep energi kosmik dalam budaya setempat, yang sering dihubungkan dengan pengaruh dari luar bumi. Selain itu, beberapa teks kuno, seperti dalam mitologi Sumeria, menyebutkan adanya dewa yang turun dari langit dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Tablet kuno yang dikenal sebagai Enuma Elish menggambarkan makhluk yang disebut Anunnaki, yang konon memberikan manusia pengetahuan tentang pertanian, matematika, dan teknologi. Hal ini telah memicu spekulasi bahwa mitologi ini mungkin mengacu pada interaksi nyata dengan makhluk dari luar bumi yang diterjemahkan ke dalam simbolisme religius oleh peradaban kuno. Fakta-fakta ini semakin memperkuat kemungkinan keterlibatan makhluk cerdas dari luar bumi dalam perkembangan peradaban manusia. Laporan penculikan alien seringkali disertai dengan cerita tentang eksperimen misterius yang melibatkan DNA manusia. Salah satu kasus paling terkenal adalah Betty dan Barney Hill pada tahun 1961, di mana mereka mengaku diambil oleh makhluk luar angkasa yang melakukan prosedur medis pada mereka. Penelitian modern menunjukkan bahwa beberapa korban penculikan melaporkan adanya tanda atau perubahan genetik aneh setelah kejadian tersebut. Seorang profesor genetika, Dr. David Jacobs, percaya bahwa alien mungkin sedang menciptakan hybrid manusia alien. Dalam bukunya, The Threat, ia menjelaskan temuannya berdasarkan wawancara mendalam dengan individu yang mengaku pernah berinteraksi dengan alien. Salah satu wawancara yang menarik perhatian adalah pengakuan dari seorang subjek yang menggambarkan proses transfer embrio secara mendetail, yang konsisten dengan laporan serupa dari berbagai belahan dunia. Jacobs juga merujuk pada pola-pola tertentu dalam pengalaman para korban, seperti ingatan samar-samar tentang prosedur medis dan deskripsi lingkungan yang menyerupai laboratorium canggih. Selain itu, beberapa peneliti independen mencoba menghubungkan klaim ini dengan fenomena genetik modern, seperti keberadaan elemen DNA yang tampaknya disisipkan tanpa penjelasan evolusi yang jelas, memberikan dimensi baru pada teori tersebut untuk alasan yang belum diketahui. Dalam bukunya The Threat, ia menguraikan berbagai wawancara dengan orang-orang yang mengklaim mengalami pengalaman serupa. Menariknya, banyak dari mereka memiliki ingatan yang konsisten tentang proses pengambilan sampel biologis, termasuk darah dan jaringan. Ada juga laporan tentang wanita yang mengaku hamil setelah pertemuan dengan alien. Hanya untuk menemukan kehamilannya, mereka menghilang secara misterius. Beberapa dari mereka percaya bahwa janin mereka diambil untuk eksperimen lebih lanjut, memperkuat teori tentang penciptaan makhluk hybrid. Tidak hanya dari sudut pandang biologi, tetapi astronomi juga memberikan petunjuk. Unsur-unsur penting seperti karbon, oksigen, dan nitrogen yang membentuk DNA kita terbentuk di inti bintang yang meledak. Bahan-bahan ini menyebar ke seluruh galaksi, termasuk ke planet kita. Proses ini mendukung gagasan bahwa kehidupan memiliki asal-usul kosmik. Selain itu, penelitian di ISS, International Space Station,
menunjukkan bahwa beberapa bakteri dapat bertahan hidup di lingkungan luar angkasa yang ekstrem. Jika kehidupan mikroba dapat bertahan dalam kondisi seperti itu, ini berarti kemungkinan kehidupan bisa berpindah antar planet dan bahkan antar sistem bintang. Jika DNA manusia benar-benar memiliki asal-usul luar angkasa, apa artinya bagi identitas kita? Apakah ini berarti bahwa kita adalah ciptaan dari peradaban yang lebih maju? Atau apakah kita hanyalah eksperimen yang ditinggalkan? Pertanyaan ini membuka diskusi tentang makna keberadaan manusia di alam semesta dan bagaimana kita memandang hubungan kita dengan makhluk cerdas lainnya. Dan jika kita memang terhubung dengan makhluk cerdas lain, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri untuk kemungkinan pertemuan langsung di masa depan? Akankah ini menjadi ancaman atau kesempatan untuk memperluas wawasan kita sebagai spesies? Fakta-fakta ini membuat kita bertanya, apakah kita benar-benar berasal dari bumi, atau ada bagian dari kita yang berasal dari luar sana? Ilmu pengetahuan terus mencari jawaban, tetapi setiap penemuan baru membuka lebih banyak pertanyaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah DNA kita hanya hasil evolusi alamiah, atau ada campur tangan makhluk lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.